Perkenalkan, nama saya Aliza Fatma Adianti dari kelas 1C Akuntansi. Di video ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Saragi, SEMSI, yang akan dijelaskan oleh Ibu Nurisa, Aliza Fatma Adianti, Rafika Hamdi, dan Muhammad Arsyadi Khairunas. Baik, tentu saja pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nurisa. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Selain itu, kegiatan perusahaan manufaktur yaitu melakukan pembelian bahan baku dan pengolahan bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya, sehingga pada akhirnya menghasilkan produk jadi yang akan disimpan dan dijual. Akun-akun pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada pembelian bahan baku, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Yang kedua, ada persediaan bahan baku, digunakan untuk mencatat bahan baku yang sampai akhir periode tidak diproduksi. Yang ketiga, ada persediaan barang dalam proses, digunakan untuk mencatat proses produksi yang kemungkinan tidak selesai sampai akhir periode dan akan dilanjutkan proses produksinya pada periode berikutnya. Yang keempat, ada persediaan barang jadi, digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses awal periode yang akan dilanjutkan proses produksinya hingga terbentuk barang jadi. Barang jadi yang belum terjual sampai akhir periode maka akan diakui sebagai persediaan barang jadi. Yang kelima, ada ekatisar harga pokok produksi, digunakan untuk menampung pembebanan semua biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi menjadi poin utama dalam perusahaan manufaktur, karena dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur bisa melihat jumlah nilai persediaan yang digunakan dalam sebuah proses produksi, jumlah nilai biaya yang digunakan dalam proses produksi, serta jumlah nilai biaya overhead pabrik yang keluar dalam sebuah proses produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa menentukan dengan pasti berapa nilai harga pokok yang akan digunakan pada barang jadi yang telah selesai dibuat. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada nilai jual yang akan digunakan untuk menjual produk jadi dari hasil produksi tersebut. Ini contoh dari laporan tersebut. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tersebut. Ini contoh dari laporan tersebut. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca pada perusahaan manufaktur juga sama dengan laporan neraca perusahaan komersil lainnya, di mana di dalamnya terdapat dua bagian penting, yaitu aktiva dan pasifa. Aktiva ini merupakan sumber utama keuangan perusahaan karena semua aset perusahaan tercatat pada laporan ini, mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, piutang, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan pasifa adalah kewajiban utang perusahaan, utang modal perusahaan. Ini contoh dari laporan tersebut. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal perusahaan manufaktur pun sama dengan laporan perubahan modal pada perusahaan komersil lainnya. Laporan ini berisi nilai modal awal, perubahan modal karena priva atau hal lainnya, yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Dan ini contoh dari laporan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama, aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Kedua, pendapatan usahanya berasal dari penjual produk barang, memiliki persediaan produk secara fisik. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi.
akan dijelaskan oleh Rafika Hamdini. Manfaat laporan keuangan manufaktur yang pertama, sebagai pedoman laporan keuangan. Laporan ini akan merangkum pendapatan yang mendapatkan dengan biaya manufaktur yang mengeluarkan. Dengan mengetahui bagaimana relasi pendapatan dengan biaya, perusahaan dapat mencari cara agar pendapatan yang mendapatkan pada tahun berikutnya lebih baik daripada tahun ini. Dengan informasi jenis biaya yang memerlukan perusahaan, juga dapat memodifikasi biaya-biaya mana saja yang mungkin bisa mengurangi, sehingga margin yang didapat akan lebih besar. 2. Indikator performa perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai indikator performa perusahaan tersebut. Apabila jika perusahaan tersebut adalah perusahaan publik yang secara aktif menjual sebagian dari perusahaannya kepada masyarakat umum dalam bentuk saham. Yang ketiga, sebagai data pembanding. Laporan keuangan yang membuat dapat menggunakan sebagai pembanding bagaimana performa perusahaan dalam produksinya. Pendapatan yang mendapat apakah ada peningkatan atau penurunan, serta marginnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Selain itu, perusahaan juga dapat menentukan strategi jangka panjang dan pendek, serta menentukan prioritas agar keuntungan yang didapatkan meningkat. Apakah mereka perlu meningkatkan biaya riset ataukah membeli teknologi baru agar biaya produksi dan menggunakan material menjadi lebih dan penggunaan material menjadi lebih rendah. 4. Monitor kesehatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui performa kesehatan keuangan mereka. Kesehatan keuangan sebuah perusahaan sangatlah vital sebagai penyokong eksistensi perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat tidak hanya untuk membiayai operasional saja. Memiliki keuangan yang sehat akan memudahkan perusahaan mendapatkan dana pinjaman dan memiliki image yang bagus terutama untuk perusahaan publik. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Arsyandi Khairunas. Materi terakhir yaitu metode pencatatan pada perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur terdapat dua metode pencatatan, yaitu 1. Secara periodik atau periodical system, yaitu pencatatan yang dilakukan secara berkala. 2. Sistem perpetual, yaitu pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus. Demikianlah video yang kami buat. Wassalamualaikum